Selanjutnya nih, dan tak kalah menariknya lagi, kita akan beralih ke UTM. Dulunya tuh saya bilang UTM itu University Teknologi Malaysia ya. Ternyata di Indonesia juga ada UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum Pak Surokin. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya, sudah siap Pak? Iya, siap. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Surokin AS, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, Magister Sosial, MIPR, Cikar. Wah, panjang sekali ya ini. Dan akan memaparkan hasil risetnya juga. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit tentang riwayat pendidikannya. S1-nya di Universitas Erlangga, Administrasi Publik, kemudian S2-nya di Universitas Dr. Sutomo, Magister Ilmu Komunikasi ya Pak Surokin ya, dan sekarang dengan berhome base di Universitas Trunojoyo Madura. Oke Bapak, kami berikan waktu selama 30 menit untuk memaparkan hasil penelitiannya. Pada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para senior, guru besar, Prof. Bubu, para sejawat senior yang berkenan hadir dalam webinar siang hari ini, dan semua saja sejawat dosen yang berkenan hadir. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ikut meramaikan sesi webinar IKRO dalam rangka mempromosikan riset kualitatif di Indonesia. Saya akan mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian tentang riset aksi atau biasanya orang menyebut sebagai action research. Yang menurut saya, mohon izin, suara saya terdengar ya Bu Desi ya? Terdengar dengan jelas Pak. Kalau PPT-nya sudah bisa tampil? PPT-nya udah. Udah. Jadi riset aksi yang saya anggap akan bisa menjadi peta jalan keluar untuk perbaikan kinerja dan solusi kekinian untuk era new normal di masa pandemi COVID dan menyambut policy Pak Menteri terkait dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 hal yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mengapa riset aksi itu urgent? Sebenarnya ini muncul atas kebutuhan apa? Lalu bagaimana paradigma dan metode yang dikembangkan untuk riset aksi ini? Dan bagaimana implementasi desain dan contohnya untuk bisa kita lakukan? Dan yang terakhir, bagaimana kita melakukan penguatan riset aksi ini sehingga kemudian peneliti dan lembaga riset bisa produktif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada kritik serius memang sampai sejauh ini yang kita terima terhadap kinerja peneliti dan riset di perguruan tinggi. Bahwa riset-riset kita itu sejauh ini masih berhenti pada laporan ansih, laporan saja, laporan akhir, yang kemudian itu menumpuk di LPPM, menumpuk di perpustakaan, dan tidak memiliki impactful, tidak memiliki power yang kuat untuk menjadi akselerasi perubahan sosial. Dalam bahasa yang sederhana, riset kita itu masih sekedar riset for research. Jadi riset untuk
untuk scientific sense. Sehingga kemudian tidak heran muncul jokes-jokes atau guyon-guyon yang kemudian sering kita dengar dari berbagai kesempatan. Jika naskah laporan riset itu yang sudah diseminarkan atau didiskusikan itu kemudian disambung-sambung, kira-kira sudah menjadi jembatan penghubung untuk ke Pulau Nusantara ya. Guyonannya sampai begitu, yang menunjukkan riset-riset kita itu masih, menurut bahasa saya, masih terlalu selfish ya, untuk memenuhi kebutuhan akademik semata. Nah, tentu kita harus reflektif terhadap situasi ini, bahwa laporan-laporan riset kita yang masih formalitas itu, masih sekedar menambal itu, atau dalam bahasa saya, masih menjadi gincu, lipstik, bahkan tisu, yang nun sewu, barangkali kita jujur tidak jujur harus mengakui, seringkali menjadi kata pembenar untuk penguatan rezim, tindakan penguasa, dan lagi-lagi riset-riset kita itu tidak menjadi penggerak, tidak menjadi center of change, tapi sekedar untuk formalisme semata. Sementara kita sekarang sedang menghadapi situasi yang benar-benar tidak mudah. Kita sekarang tengah menghadapi situasi sulit pada pandemi COVID yang mengubah hampir seluruh situasi ini menjadi sulit, yang tentu saja dibutuhkan menurut saya revolusi untuk riset ini, khususnya dalam metodologi riset, sehingga kemudian bisa menjadi solusi dan peta jalan keluar yang fungsional untuk kita semua menghadapi situasi berat. Jujur kita harus mengakui bahwa perguruan tinggi yang saya katakan selfish itu kelewat terjebak di dalam kata spion yang terlalu menggumuli keagungan, kebesaran, tadi disampaikan oleh Prof. Bubu, sebagai sesuatu yang seolah-olah mercusuar gitu. Terlalu berorientasi pada masa lalu dan kurang kontributif, visioner untuk kebutuhan kekinian. Bahkan perguruan tinggi kita terlampau, menurut saya, terlalu elok ya, untuk berada pada zona amannya, sehingga kurang progresif untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki perspektif baru untuk membangun multi paradigm yang kira-kira itu bisa kemudian bermanfaat, membangun keberagaman perspektif. Jadi kapan hari saya mengatakan ketika fakultas saya Disnatalis, saya bilang kurang lebih begini, bahwa dalam situasi yang kompleks seperti ini, dibutuhkan pentingnya perspektif keilmuan yang bisa saling menyapa, bersinergi, saling mengisi, saling melengkapi, dan terintegrasi, sehingga kemudian memiliki daya yang kuat untuk bisa menjelaskan secara komprehensif berbagai fenomena sosial itu. Dan itu artinya ilmu sosial harus terbuka dengan berbagai pendekatan baru yang bisa saling melengkapi dan berkolaborasi, sehingga eksistensi dari sumbangan ilmu sosial itu akan kian signifikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai dosen dan peneliti, memang mempromosikan pendekatan dan perspektif baru itu tidak mudah. Ini riset saya terakhir yang menggunakan paradigma partisipatoris untuk riset aksi tentang media komunitas, bagaimana menguatkan suara arus bawah Madura itu dalam pemberitaan media. Sampai sejauh ini, memang riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa kita, khususnya yang mengambil skripsi, masih minimalis ya, harus diakui dengan pendekatan dan perspektif baru ini. Yang paling banyak dilakukan ya masih dengan paradigma klasik. Ada sebagian juga yang sudah mulai bergerak ke paradigma konstruktivis dan kritis. Sangat minimalis yang menggunakan paradigma partisipatoris. Nah, riset aksi ini menggunakan paradigma partisipatoris yang menurut saya butuh banyak promosi. Kata promosi
kepada mahasiswa dan termasuk juga memasukkan itu ke dalam pendidikan atau materi penelitian maaf, metodologi kita. Karena menurut saya riset aksi itu tidak akan hanya berhenti pada sisi keilmiahan akademis saja, tapi dia potensial bisa menjadi penggerak, potensial memberi solusi yang konkret atas berbagai problem sosial yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita. Sekaligus menurut saya letak strategisnya adalah bisa membumikan, bisa mempromosikan cara pandang yang kombinatif antara kearifan lokal, local wisdom ini dengan pendekatan profesional praktis yang bisa menurut saya itu akan strategis mengurangi dominasi perspektif barat yang selama ini sangat dominan dalam ilmu pengetahuan kita. Sehingga akan muncul perspektif lokal masyarakat timur yang khas, gitu, yang membumi, sehingga kemudian riset-riset kita itu akan banyak lahir perspektif timur yang sampai sejauh ini hanya menjadi pelengkap saja atas hegemoni perspektif barat yang hampir semuanya kita masih malu-malu menggunakan teori-teori khas timur itu dalam riset kita. Dan menurut saya riset aksi ini juga akan bermanfaat sehingga nanti kita tidak akan terus-menerus terjebak dalam diskusi soal perankingan perguruan tinggi. Dari waktu ke waktu kita sibuk aja di sini ranking berapa, kita di regional ranking berapa, kita di internasional. Nah, riset aksi ini menurut saya adalah pintu atau jalan keluar untuk mempercepat perankingan kita itu. Nah, secara personal, keberadaan kita juga akan semakin diakui eksistensinya oleh masyarakat di mana masalah itu ada. Dalam bentuk riset pengabdian masyarakat, dan tentu ini akan menjadi pengakuan akan eksistensi lembaga riset dan perguruan tinggi di hadapan masyarakat. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang riset aksi, kita hubungkan dengan konteks kebutuhan di masa pandemi COVID-19 dan gagasan Pak Menteri tentang kampus Merdeka Belajar, menurut saya ini klop. Karena sesungguhnya kita sedang diminta kontribusinya secara real untuk bisa menggerakkan masyarakat, untuk bisa memberikan solusi konkret yang akseleratif. Dan itu butuh kebersamaan secara masif. Menurut saya riset aksi ini bisa diintrodusir semakin kuat, karena dia tidak hanya bisa intervensi untuk kelompok di level mikro, tapi juga di meso dan makronya. Itu semua tersedia perangkat untuk bisa dilakukan riset aksi. Jadi kekuatan riset aksi ini tidak hanya sekadar menjawab problem sosial yang ada di lingkungan kita, sekaligus di sana juga ada roadmap, ada pemecahan masalahnya. Kira-kira itu akan menjadi daya ubah untuk memberi efek secara langsung kepada problem-problem yang ada di masyarakat kita. Dan itu artinya riset tidak akan berhenti pada laporan, apalagi laporan keuangan. Tapi ini dia bisa menjadi daya ubah, atau dalam bahasa yang agak advokatif, ini akan menjadi kekuatan untuk aksi sosial. Bapak Ibu sekalian, perlu saya refresh sedikit soal paradigma yang selama ini dominan di dalam perspektif metodologis kita, bahwa sejauh ini memang harus diakui bahwa paradigma klasik baik positif maupun post-positivis itu sangat dominan mempengaruhi cara pandang kita. Dan kalau kita lihat, dia menggunakan bahasa formal dan menceritakan apa yang dia lihat. Sementara yang dalam paradigma konstruktivis ini sudah mulai menggunakan, kemudian dia empatik, ya, menyambung apa yang dirasakan oleh subjek penelitian atau objek yang diteliti. Sementara yang paradigma klasik ini dia sudah membuka kesadaran untuk membaca apa yang dirasakan oleh objek. Nah, sementara partisipatoris yang saya sebut sebagai paradigma keempat itu dalam bahasanya Pak Ibnu Hamad, dia sebenarnya adalah menggunakan bahasa aksi. Seolah-olah peneliti bekerja sama dengan mitra untuk menunjukkan tindakan-tindakan
atau mencari solusi-solusi bersama, praksis kira-kira yang kemudian bisa disepakati, bisa disetujui, dan bisa mendapat afirmasi dari pengguna. Nah, menarik sesungguhnya terkait dengan desain risetnya, mulai dari perumusan masalahnya, tujuannya, teori yang dipakai, teknik pengumpulan data, analisis, simpulan, dan roadmap aksinya. Saya ingin mencoba menjelaskan itu satu-satu, Bapak Ibu sekalian, soal bagaimana kita mengidentifikasi tipe dan rumusan masalah. Tentu masalah itu banyak sekali di sekitar kita, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di sistem sosial itu semestinya kita fokus pada perbaikan. Ya. Perbaikan apa yang hendak kita tawarkan, kita diskusikan, kita dialogkan bersama dengan mitra itu. Yang tentu saja memang harus realistis ya, dengan menghitung kemampuan mengorganisasi riset itu, khususnya dari pembiayaan dan waktu. Juga perlu dihitung dalam konteks mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Lalu kemudian terkait dengan tujuan riset, saya kira clear bahwa kita tidak hanya akan menemukan problem, tapi juga sekaligus memberi penjelasan bagaimana problem itu akan diselesaikan. Jadi bagaimana format perubahan yang hendak kemudian ditawarkan kepada mitra dan mendapat persetujuan mitra itu. Nah, untuk pengumpulan datanya, sebagaimana pendekatan kualitatif, bisa dilakukan melalui penggalian data primer, observasi karena dia partisipatoris, dan kemudian data sekunder. Pengamatan terlibat ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di konstruktivis karena dia di sini ada dialog interaktif yang memperlakukan informan yang diwawancara itu dia sebagai mitra check and reject. Jadi dia tidak hanya jika dia tidak setuju dan tidak firm terhadap apa yang dilakukan, maka namanya kesahihan, kevalidan, keterandalan itu di dalam riset kualitatif tidak tercapai. Jadi dia betul-betul menjadi salah satu checker, menjadi salah satu kunci validitas data. Untuk teori dan metode, karena ini hendak melakukan perubahan, saya kira di level makro, meso maupun mikro bisa dilakukan, mulai dari teori-teori sistem atau mungkin secara kontekstual di level meso untuk perbaikan kinerja organisasi, atau bahkan yang mikro sekalipun, penguatan peran partisipasi individual, yang semuanya itu kemudian bisa dijadikan sebagai perspektif untuk penguatan teori membedah itu. Dan biasanya untuk metode riset aksi itu paling banyak dipakai itu menurut penjelasan Pak Ibnu Hamad itu pakai studi kasus atau case study. Jadi paradigmanya partisipatoris yang keempat. Sementara untuk analisis data, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan mulai dari klasifikasi, penafsiran, dan ini yang paling penting adalah menghasilkan insight-insight baru yang itu sudah terkonfirmasi kepada user atau kepada pemakai, orang yang sedang menghadapi masalah atau organisasi yang sedang menghadapi masalah tadi itu. Lalu kemudian ada yang namanya rencana aksi tidak lanjut atau rancangan roadmap perubahan dari yang dikumpulkan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian secara garis besar desain dan rancangan riset aksi. Nah, saya juga tidak bisa menjawab kendati ini sudah disampaikan 20 tahun yang lalu, tapi respon peneliti perguruan tinggi skripsi mahasiswa kita ya dingin-dingin aja sampai sekarang. Saya berkali-kali mengalami kesulitan untuk bisa meyakinkan kamu tuh gampang kan mau riset aksi. Klasik yang menurut saya rasa-rasanya kok tidak menantang. Saya tidak mengabaikan bahwa riset yang lain juga penting, tapi tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Bubu bahwa perlu ada keberanian untuk kemudian menawarkan paradigma baru itu dalam konteks
supaya kemudian riset kita itu memiliki makna. Dan penting untuk memahami paradigma partisipatoris ini adalah memahami jalan berpikir kualitatif. Jadi jalan berpikirnya itu kualitatif. Bagaimana masalah dan kasus itu terjadi, bagaimana rencana aksi itu bisa dilakukan secara kontekstual, bagaimana ini analisisnya itu ya. Hebatnya itu dia bisa mengkombinasikan antara potensi lokal yang tentu saat ini kita semua tahu bahwa ternyata banyak hal-hal yang tidak ada dalam pikiran para akademisi lalu muncul di masyarakat, dan itu bisa digabungkan dengan pendekatan profesional tadi itu, dan lalu kemudian dia punya potensi untuk menjadi daya gerak, daya pendorong melalui studi kasus, dan ini diukur dari ketersediaan. Jadi kan nanti dikonfirmasi kembali kepada pengguna atau user atau stakeholder tadi, Anda setuju enggak dengan formula perubahan peta jalan ini? Nah, rasa-rasanya menurut saya kita agak terlambat untuk mempromosikan paradigma ini di dalam riset-riset perguruan tinggi kita. Dan semestinya kemudian harusnya kalau kemudian kita ada keterlibatan langsung, ada interaksi dan dialog langsung, itu ya rasa-rasanya karena sudah disepakati pasti akan ada tindak lanjut untuk user atau stakeholder yang. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, kira-kira apa bedanya riset aksi ini dengan riset terapan? Kalau riset terapan Bapak Ibu sekalian, itu masih positivistik. Jadi pandangan itu masih berasal dari peneliti. Belum kemudian terkonfirmasi dan mendapat persetujuan dari user atau kemudian stakeholder, dan itu menjadi pandangan bersama yang sifatnya kogeneratif dalam bahasa Hidayat maupun Pak Ibnu Ahmad. Jadi itu bedanya dengan riset terapan. Ini riset yang sudah mendapatkan afirmasi persetujuan. Jadi nanti akan ada rencana aksi bersama yang menggabungkan antara potensi lokal tadi dengan profesional, dan kemudian itu menjadi roadmap bersama yang tujuannya bukan hanya riset for riset ya scientific, tapi problem solving dengan local stakeholder. Sehingga kemudian sifatnya partisipatoris dan penggabungan antara peneliti dan mitra seperti user tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan ilustrasi supaya kemudian riset aksi itu bisa kita transfer ke mahasiswa kita, saya pikir tadi saya bilang itu bisa dilakukan di level makro, meso maupun mikro, yang tidak hanya dalam konteks merubah sistem lokal, kadang-kadang bisa juga untuk konteks nasional dan kemudian global. Jadi nanti akan ada fokus di mana kita melakukan istilahnya perbaikan, ya perbaikan. Apakah perbaikan kinerja, Pak, di level individu, sistem maupun masyarakat tadi itu. Semisal kemudian kita ingin meriset tentang kemiskinan, maka kita fokus kepada bagaimana cara mengentaskan kemiskinan itu. Di level apa? Apakah di level kelompok, apakah di level society-nya tadi, dengan fokus mereka itu dikonfirmasi apakah dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa keluar dari kemiskinan itu, kurang lebih gitu. Taruhlah penguatan peran publik dalam memutus mata rantai COVID, tentu apa yang ada di masyarakat dengan kategori merah, biru, kuning itu akan ada kategorisasi yang menarik untuk bisa dilakukan. Contoh aplikasi dalam konteks riset media, perbaikan kinerja peliputan pemberitaan media di pilkada, kebetulan menjelang pilkada ya 2002. Kira-kira bagaimana perbaikan peliputan dan pemberitaan media itu sehingga lebih pro publik, kemudian tidak partisan. Kira-kira caranya seperti apa? Lalu kemudian ada diskusi yang intens, mulai dari wartawan, pemimpin redaksi, dan kemudian kira-kira supaya tidak partisan itu mestinya pemberitaannya seperti ini. Lalu dikonfirmasi ke mereka, setuju enggak dengan cara ini supaya kemudian ada perbaikan kinerja pemberitaan, sehingga kemudian mereka mau melakukan perbaikan-perbaikan itu.
Nah, menurut saya powernya di sana, kuatnya riset aksi. Lalu ada bagaimana peningkatan kinerja parlemen lokal, karena kinerja parlemen lokal dalam bidang legislasi yang kurang, bagaimana perbaikan kualitas pemilu di level lokal. Saya kira banyak sekali tema-tema yang bisa kita angkat yang sifatnya itu problematik dan butuh solusi dan jalan keluar. Nah, cara-cara seperti itu menurut saya kita akan membawa perubahan yang akan signifikan di dalam konteks membawa perguruan tinggi ini sebagai center of excellence dalam bidang riset gitu ya. Tidak kemudian seperti begini-begini saja yang saya sebut sebagai menumpuk laporan di LPPM tadi. Karena laporan rancangan aksi riset ini itu butuh persetujuan dan roadmap tidak lanjut. Karena itu dia tidak hanya berbentuk laporan akhir, tapi dia juga ada rencana tidak lanjutnya. Apakah pelatihan, apakah karya, apakah workshop, lalu kemudian perbaikan yang dilakukan lagi menerus diafirmasi, dan dia kemudian menjadi perbaikan yang sifatnya berkelanjutan. Saya kira ini sangat solutif dalam era sulit seperti yang sekarang, sehingga cara melaporkan data itu sebagaimana tadi yang saya sebut dalam paradigma partisipatoris, dia lebih menggunakan bahasa aksi, dia lebih praktis begitu, yang menunjukkan tindakan praktis apa yang mesti dilakukan oleh user dan mitra itu untuk perbaikan solusi-solusi masalah yang dihadapi tadi. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya tidak sekedar mengajarkan pada mahasiswa ataupun peneliti tentang kemampuan metodologi dengan perspektif baru, paradigma partisipatoris, tapi di sini ada soft skill yang menurut saya juga menarik untuk diintroduksi ke mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk paham metodologi riset ya, kualitatif dengan paradigma partisipatoris, tapi juga dia dituntut untuk punya kompetensi komunikasi empati. Karena apa? Karena tadi yang saya sebut, ada dialog terus-menerus, ada kebutuhan untuk kesepakatan, ada kebutuhan untuk persetujuan bersama tadi itu. Ada apa? Ikhtiar yang harus dilakukan untuk komunikasi dengan user dan mitra tadi. Dengan demikian, dibutuhkan tidak hanya kompetensi metodologis menurut saya, tapi juga ada kompetensi soft skill mahasiswa, ada komunikasi empatik yang harus dikembangkan, dan menurut saya di sanalah letak keunggulan riset aksi ini yang bisa kita ikhtiarkan ke depan dalam rangka kampus merdeka atau merdeka belajar tadi, di mana kompetensi mahasiswa itu menjadi fokus. Bapak Ibu sekalian, harapan itu nanti linier ya, dengan kehendak merdeka belajar atau kampus merdeka itu, mahasiswa kita tidak hanya akan kompeten dalam bidang riset ya, tapi dia juga akan bisa menjadi penggerak, ya, menjadi aktivis-aktivis perubahan sosial di masyarakat. Dan menurut saya itu intinya dari Merdeka Belajar, melalui Merdeka memilih paradigma ya. Jadi paradigma, memilih paradigma tidak hanya klasik yang positif maupun konstruktivis, kritis, tapi juga bisa memilih paradigma partisipatoris sebagai sebuah hal baru. Karena tadi saya sebut, ini yang menarik, informan, mitra, user itu kita anggap sebagai mitra di dalam riset ini. Dan pemecahan-pemecahan masalahnya nanti akan indigenis menurut saya ya, akan alami gitu, akan berbasis kebutuhan lokal, dan akan banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan karena ini menjadi kerja bersama, kesepakatan baik peneliti maupun user dan mitra. Nah, ini menurut saya butuh reorientasi pengajaran metodologi. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu sekalian tidak hanya menjelaskan paradigma klasik, baik positivistik maupun post-positivistik, konstruktivis, interpretif maupun kritis, tapi mohon ditambahkan paradigma partisipatoris ini sebagai sesuatu yang menurut saya akan bisa menggerakkan perubahan sosial dan mengakselerasi. Khususnya menurut saya di era pandemi ini cukup banyak hal-hal yang butuh peran serta konkret dari kita, termasuk merespon apa yang Pak Menteri sampaikan sebagai
merdeka belajar itu. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi ini tidak akan menjadi menara gading, tapi menjadi menara air kehidupan. Cita-cita yang sejak dulu luhur kita sampaikan, perguruan tinggi dituntut untuk lebih solutif, kata Bu Tejo itu, untuk peran konkret ini dan menjadikan riset ini sebagai menara air kehidupan yang bisa menggerakkan perubahan sosial. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, insight dari saya. Anggaplah ini pancingan saja untuk Bapak Ibu sekalian, sehingga di perguruan tinggi kita, mohon maaf, mahasiswa-mahasiswa kita akan banyak yang tergerak hatinya. Nah, akan banyak kemudian melihat ini sebagai sebuah peta jalan baru. Tidak hanya asik secara metodologis, tapi juga asik untuk memberi kontribusi. Bukannya kita hadir di alam ini tujuannya akan menjadi rahmat untuk alam, rahmatan lil alamin, dan menurut saya riset aksi ini adalah bagian dari roadmap untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sekali lagi terima kasih Iqra atas kesempatannya. Semoga saja akan banyak respon dan riset-riset aksi yang bisa dikembangkan oleh kita bersama untuk memberi solusi di masa sulit ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulokin yang sudah membuka pemikiran kita bagaimana membuka peta jalan sebuah riset ya untuk perbaikan kinerja penelitian-penelitian kita yang selama ini penelitian kita hanya merupakan sebuah laporan yang hanya ada di PPM, LPPM, kemudian hanya di SIM Litbangmas, tapi untuk ke depan bagaimana cara kita untuk bersama-sama membangun riset ini yang menekankan pada elaborasi sehingga menjadi sebuah perspektif keilmuan untuk kita semua. Terima kasih Pak Sulokin atas penjelasan materinya. Wah, hari sudah tambah siang. Kayaknya Bapak Ibu ini masih semangat semua ya. Alhamdulillah ya, karena ini merupakan suatu pengetahuan, perspektif yang baru untuk bagaimana kita mengembangkan pemikiran-pemikiran kita melalui penelitian kualitatif.